Jota, Salah, with Henderson and Firmino. It's played through to Salah. On for the hat-trick. Dalam dunia sepak bola, apabila seorang pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan, maka itulah yang disebut dengan hat-trick. Bagi pemain sepak bola, mendapatkan hat-trick adalah sebuah kebanggaan dan sesuatu yang perlu dirayakan. Lantas, bagaimana jika hat-trick dilakukan oleh para pejabat tinggi dan kepala daerah dalam hal kasus korupsi? Kasus korupsi kepala daerah bukanlah hal yang baru. Berdasarkan data dari KPK, sejak tahun 2004 hingga 2022, tak kurang dari 22 gubernur dan 148 bupati wali kota telah ditindak oleh KPK. Bahkan ICW mencatat, sepanjang tahun 2010 hingga 2018, tak kurang dari 253 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum. Penangkapan kepala daerah karena kasus korupsi harusnya menjadi peringatan dan rasa takut bagi pejabat lain untuk tidak ikut mencicipi uang haram. Tapi berbanding terbalik dengan kenyataan, justru mereka malah mengikuti jejak langkah pendahulunya. Lantas, daerah mana saja yang kepala daerahnya tersandung korupsi berturut-turut? Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, menjadi contoh daerah dengan kasus pejabat tinggi korup yang cukup tinggi. Buktinya, 3 wali kota dan 2 gubernurnya secara berturut-turut ditangkap KPK atas kasus korupsi. Pada 2008, wali kota Medan kala itu, Abdillah, terjerat kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyelewengan APBD Kota Medan 2002 hingga 2006. Abdillah menggunakan dana APBD sebesar 26,9 miliar rupiah untuk kepentingan pribadi, istri dan anak-anaknya. Akibat kasus ini, Abdillah divonis 5 tahun penjara. Di saat yang hampir bersamaan, Wakil Wali Kota Medan, Ramli Lubis, juga diringkus oleh KPK. Dia terjerat perkara yang sama dan dihukum penjara selama 4 tahun. Wali kota selanjutnya, Rahutman Harahap, yang menjabat sebagai Wali Kota Medan dari 2010 hingga 2013, tersandung kasus korupsi dana tunjangan aparatur pemerintahan desa saat dirinya masih menjabat sebagai Sekda Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2005. Pengganti Rahutman, Zulmi Eldin, lagi-lagi juga ditangkap KPK atas kasus suap terkait proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Medan pada tahun 2019. Uang suap tersebut mengantarkan Eldin mendapat hukuman 6 tahun penjara. Maka dengan ini, 3 wali kota Medan secara berturut-turut terbukti melakukan tindak pidana korupsi alias hat-trick. Tidak hanya wali kotanya saja, Gubernur Sumatera Utara berturut-turut ditangkap KPK karena kasus rasuah. Gubernur Sumatera Utara periode 2008-2013, Syamsul Arifin, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah saat dirinya masih menjabat sebagai Bupati Langkat pada tahun 1999 hingga 2008. Pengganti Syamsul Arifin, Gatot Pujo Nugroho, juga terseret kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Medan pada tahun 2015. Selain wali kota dan gubernur, setidaknya ada beberapa kepala daerah di Sumatera Utara yang pernah diciduk oleh KPK, seperti Kabupaten Muara Enim adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini dipimpin oleh bupati-bupati korup selama 3 masa kepemimpinan. Sumatera Selatan sendiri pernah dipimpin oleh Alex Nurdin selama 2 periode dari tahun 2008 hingga 2018.
mantan gubernur Sumatera Selatan ini terjerat 2 kasus korupsi sekaligus, yaitu korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi pada tahun 2010 hingga 2019, serta dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang. Bupati Muara Enim 2 periode dari tahun 2009 hingga 2019, Muzakir Saisohar, ditangkap KPK atas kasus suap alih fungsi lahan perkebunan di tahun 2014 dan merugikan negara hingga 5,8 miliar. Selanjutnya, Bupati Muara Enim periode 2018-2019, Ahmad Yani, ditangkap KPK pada Desember 2019 terkait dugaan suap proyek di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. Yang terbaru, KPK menetapkan Bupati Muara Enim periode 2020-2021 Juarsah sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek jalan di Dinas PUPR Muara Enim tahun anggaran 2019. Dengan ini, Muara Enim menjadi kabupaten di Sumatera Selatan yang bupatinya berturut-turut melakukan tindak pidana korupsi alias hat-trick. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, kita beralih ke Provinsi Bengkulu. Secara berturut-turut, Gubernur Bengkulu satu persatu masuk dalam kubangan kotor uang haram. Yang pertama, ada Agusrin Mariono Najamuddin. Agusrin memimpin Bengkulu pada periode 2005 hingga 2012. Agusrin dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dana pajak bumi dan bangunan, serta biaya perolehan hak atas tanah bangunan pada tahun anggaran 2006. Gubernur selanjutnya, Junaidi Hamzah, ikut tersandung kasus korupsi. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menetapkan status tersangka terhadap Junaidi dalam kasus dugaan korupsi penerbitan SK pembayaran honor tim pembina RSUD M Yunus Bengkulu. Tongkat estafet korupsi kembali dilanjutkan oleh Gubernur Bengkulu yang baru dilantik pada 2016, yaitu Ridwan Mukti. Ridwan Mukti ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus suap 2 proyek pembangunan jalan di Provinsi Bengkulu. Sungguh sebuah ironi, tahun 2016 yang lalu Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti pernah menyampaikan pidato terkait anti korupsi. Nah, untuk itulah, untuk menjadi birokrasi yang bersih dan profesional, tidak bisa hanya munafik, tidak hanya diucapkan, tidak hanya diberitakan, tapi juga harus ditunjukkan dalam perilaku sehari-hari. Jangan jadikan korupsi itu adalah budaya. Kebiasaan kita jadi pejabat setor menyetor. Maka saudara lihat dalam 1 tahun saya memimpin, hampir 1 tahun memimpin Bengkulu, tidak ada lagi setor menyetor untuk menjadi pimpinan SKPD mau menjadi pejabat di Provinsi Bengkulu ini. Ya, apabila ini terjadi di kemudian hari, maka saya sampaikan kepada saudara-saudara, kita pecat yang bersangkutan apabila melakukan sebuah penyogok. Dengan ini, Bengkulu menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang gubernurnya berturut-turut melakukan tindak pidana korupsi alias hat-trick. Dari Bengkulu, kita menuju ke provinsi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, yaitu Riau. Pejabat pemerintahan Provinsi Riau sering sekali berurusan dengan lembaga anti korupsi. Mulai dari anggota DPRD, kepala dinas, karyawan swasta, dan bupati pernah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Bahkan, KPK sukses menahan 3 gubernur Riau berturut-turut. Gubernur Riau pertama yang berurusan dengan KPK adalah Saleh Yazid. Gubernur periode 1999 hingga 2003 ini ditahan KPK karena terlibat kasus alat pemadam kebakaran senilai 15,2 miliar. Sesudah Saleh, Gubernur Riau 2 periode 2003 hingga 2013, Rusli Zainal juga berurusan dengan KPK. Ia tersangkut dugaan korupsi PON dan izin kehutanan di Kabupaten Pelalawan, Riau. Gubernur periode selanjutnya, Anas Ma'amun, yang baru beberapa bulan menjabat, ditangkap KPK karena menerima sejumlah uang dari pengusaha terkait alih fungsi lahan pada 2014. Kasus ini ikut menyeret Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Sempat menghirup udara bebas pada September 2020, Anas Ma'amun kembali menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengesahan RAPBDP tahun anggaran 2014 dan RAPBD tahun anggaran 2015 Provinsi Riau. Dengan ini, Riau menjadi provinsi ketiga di Sumatera
yang kepala daerahnya berturut-turut melakukan tindak pidana korupsi alias hat-trick. Dari Pulau Sumatera, kita beralih ke Jawa Barat, tepatnya Kabupaten Subang. 3 Bupati Subang secara berturut-turut terjerat kasus korupsi. Ketiganya adalah E.F. Hidayat, Ojang Sohandi, dan Imas Aryuningsih. E.F. Hidayat menjabat Bupati Subang selama 2 periode dari tahun 2003 hingga 2013. Pada 2012, E.F. diberhentikan dari jabatannya karena kasus korupsi pungutan pajak bumi dan bangunan di pemerintahan Kabupaten Subang pada periode 2005 hingga 2008. Pasca diberhentikannya E.F., estafet kepemimpinan Subang beralih kepada Ojang Sohandi yang merupakan wakil bupati. Namun, bupati satu ini malah melanjutkan estafet E.F. dalam hal korupsi. Pada 2016, Ojang ditangkap KPK karena menyuap jaksa di Kejaksaan Tinggi Jabar senilai 528 juta rupiah. 2 kasus korupsi yang menyeret 2 bupati Subang sebelumnya diikuti oleh Imas Aryuningsih. Imas yang sebelumnya menjabat sebagai wakil bupati, naik menjadi bupati Subang menggantikan Ojang Sohandi dan menjadi bupati wanita pertama di Subang. Mirisnya, Imas kembali mengulang jejak para pendahulunya yang korup. Imas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena menerima hadiah atau janji terkait perizinan di lingkungan pemerintah Kabupaten Subang pada tahun 2018. Ditangkapnya E.F. Hidayat hingga Imas Aryuningsih menjadikan Subang sebagai salah satu kabupaten yang 3 bupatinya terjerat kasus korupsi berturut-turut alias hat-trick. Selama 19 tahun berdiri sejak memisahkan diri dari Kabupaten Bandung, Kota Cimahi punya catatan hitam korupsi dan dinasti politik. Sejak awal berdiri, seluruh wali kota Cimahi terjerat kasus korupsi. Bermula dari Itok Tohija yang menjadi wali kota Cimahi pertama yang menjabat dari tahun 2001 hingga 2012. Di masa kepemimpinannya, ia terjerat 2 kasus korupsi. Kasus pertama, Itok divonis 7 tahun penjara akibat korupsi pembangunan Pasar Atas. Kasus ini juga melibatkan istrinya, Ati Soeharti. Selain itu, Itok juga tersandung kasus korupsi proyek Pasaraya Ciberem di kota Cimahi yang merugikan negara sebesar 37 miliar rupiah. Istri Itok Tohija, Ati Soeharti, melanjutkan tahta politik menjadi wali kota Cimahi periode 2012 hingga 2017. Pada tahun 2017, Ati terseret kasus suap pembangunan Pasar Atas Cimahi yang juga melibatkan suaminya. Ajay Muhammad Priyatna, wali kota Cimahi periode 2017-2021, meskipun bukan bagian dari dinasti politik Itok, juga tersandung kasus korupsi suap perizinan pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi. Ditangkapnya Itok Tohija hingga Ajay Priyatna menjadikan Cimahi sebagai salah satu kota di Jawa Barat yang seluruh wali kotanya terjerat kasus korupsi alias hat-trick. Dinasti politik Yasin punya pengaruh kuat di Bogor. Rahmat Yasin yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor meneruskan langkahnya sebagai Bupati Bogor 2 periode dari tahun 2009 hingga tahun 2018. Masa jabatan pertama dilalui Rahmat dengan mulus. Namun pada masa jabatan kedua, dia terjegal kasus korupsi. Rahmat ditangkap KPK dalam kasus tukar guling lahan. Hanya sepekan setelah bebas pada tahun 2019, Rahmat kembali dicokok KPK karena kasus gratifikasi pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor. Seolah mengikuti jejak sang kakak, adik kandung Rahmat, Ade Yasin, turut ditangkap KPK atas dugaan suap pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Dengan ini, maka Bupati Bogor sudah 3 kali ditangkap oleh KPK akibat kasus korupsi alias hat-trick. Korupsi seolah sudah menjadi kanker bagi bangsa ini. Hukum yang bercelah, kebobrokan sistem yang kronis, nafsu untuk terus-menerus kaya, dan kesempatan yang terbuka lebar menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Satu orang yang dicokok dan dipenjara ternyata tidak menciptakan ketakutan sama sekali bagi generasi selanjutnya.
Alih-alih sadar dan mencoba memperbaiki diri, justru ikut andil dan terjun ke dalam satu pusaran yang sama. Sampai jumpa, salam Universe.